Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan meneruskan pada video sebelumnya, yaitu tentang statistika. Kalau sebelumnya materi tentang pembuatan tabel distribusi frekuensi, nah pada video kali ini adalah tentang ukuran pemusatan data. Ya, ukuran pemusatan data itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan mean atau rata-rata, yang kedua disebut median atau nilai tengah, yang ketiga disebut adalah modus. Ya, modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, oke, yang pertama pada video ini kita fokuskan untuk pembahasan mean dulu atau rata-rata dulu ya. Oke, rata-rata itu terbagi menjadi 2, yaitu ada yang disebut dengan rata-rata data tunggal dan rata-rata data berkelompok ya. Perlu diketahui juga bahwa simbol dari rata-rata itu adalah ini X, garis di atasnya disebut X bar ya, disebut X bar dibacanya ya. Nah, yang pertama ada rata-rata data tunggal. Rata-rata data tunggal itu rumusnya adalah X bar sama dengan sigma F dibagi N, di mana X barnya itu adalah rata-rata, sigma itu adalah jumlah seluruh, F itu adalah frekuensi, dan N itu banyaknya data. Artinya kalau misal dibaca secara Indonesianya, yaitu X bar sama dengan atau rata-rata sama dengan jumlah seluruh frekuensi dibagi banyaknya data. Nah, itu adalah data tunggal ya. Sementara yang kedua adalah data berkelompok ya. Data berkelompok itu datanya banyak ya, jumlah frekuensi itu yang diamatinya banyak. Kalau data tunggal itu jumlah yang diamatinya itu sedikit ya. Nah, sekarang data berkelompok rumusnya adalah X bar sama dengan sigma F XI per sigma F. Nah, di mana X bar itu adalah rata-rata, sigma itu adalah jumlah seluruh, F itu adalah frekuensi, dan XI itu adalah nilai tengah. Nah, sigma F XI itu sama dengan jumlah seluruh perkalian antara F dikali XI. Sementara sigma F-nya sama dengan jumlah seluruh F. Nah, kalau kita baca jadinya rata-rata sama dengan jumlah seluruh frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah seluruh frekuensi ya. Itu untuk pembahasan rata-rata, data tunggal dan data berkelompok. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal. Ada 2 contoh soal yang sudah disiapkan, yaitu soal yang pertama tentang data tunggal, yang kedua adalah data berkelompok. Nah, agar bisa membedakan ya, mana yang data tunggal dan mana yang data berkelompok jenis soalnya. Nah, nomor 1, tentukan rata-rata dari data berikut ini. Datanya itu adalah 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, dan 13 ya. Datanya hanya sedikit. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 datanya ya. Jadi datanya itu sedikit. Nomor 2, tentukan rata-rata data berkelompok di bawah ini. Nah, ini ciri data berkelompok ya. Ciri data berkelompok bisa sudah menjadi tabel distribusi frekuensi atau bisa berbentuk data biasa, cuma datanya itu banyak ya. Oke, kita bahas satu persatu dari soal nomor 1 terlebih dahulu ya. Jawab. Nomor 1. Tentukan rata-rata data di bawah ini ya. Kita ingat ya bahwa rata-rata data tunggal itu rumusnya adalah X bar atau rata-rata sama dengan
jumlah seluruh frekuensi dibagi banyaknya data. Artinya kita jumlahkan data seluruhnya yang ada di sini ya. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 13. Nah ini ya, dibagi banyaknya data. Tadi ada berapa? Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dibagi 9. Maka jawabannya adalah 2 ditambah 3, 5, 5 ditambah 4, 9, 9 ditambah 5, 14 ditambah 7, 21 ditambah 9, 30 ditambah 10, 40 ditambah 12, 52 ditambah 13, 65 ya. Oke, kita hitung ulang ya. 2 ditambah 3, 5 ditambah 4, 9 ditambah 5, 14 ditambah 7, 21 ditambah 9, 30 ditambah 10, 40 ditambah 12, 52 ditambah 13 adalah 65 dibagi 9. Nah, 65 dibagi 9 dapat berapa? Dapat 7 ya. Mendekati ya, 63, sisa 2 ya, sisa 2. 63 20 jadi 7,2 jawabannya ya. Nah, ini adalah rata-ratanya ya untuk data tunggal. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke, sebelum kita lanjut ke nomor 2, kita baca dulu ya soal nomor 2-nya. Tentukan rata-rata data berkelompok di bawah ini ya. Ada tinggi badan, misalnya datanya itu adalah data tinggi badan. Tinggi badannya itu 191 sampai 155 dengan frekuensinya 4 ya. 156 sampai 160 frekuensinya 5. 161 sampai 165 frekuensinya 6. 166 sampai 170 frekuensinya 8. 171 sampai 175 frekuensinya 4. 176 sampai 180 frekuensinya 3 ya. Ini adalah tabelnya ya. Jadi soalnya itu nomor 2 sudah berbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi. Kalau kita ingin tahu lagi bahwa mana sih yang disebut panjang kelas? Panjang kelas itu adalah dari 151 sampai 155 dan seterusnya ya. Dari batas bawah sampai batas atas. Bisa dihitung saja secara manual pakai jari ya. 151, 152, 153, 154, 155. Jadi panjang kelasnya itu ada 5. Terus banyaknya kelas ada berapa? Kita bisa hitung saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu adalah banyaknya kelas. Nah, itu sekedar mengingatkan lagi ya. Oke, untuk nomor 2, untuk menjawabnya kita tulis rumusnya dulu. Apa rumusnya? Rumusnya itu adalah rata-rata sama dengan jumlah seluruh perkalian antara frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi ya. Nah, kita lihat rumusnya. Apa yang belum ada dalam tabel? Sementara di tabel baru ada kelas dan frekuensi ya. Rumusnya itu kita butuh sigma F. Sigma F itu adalah jumlah seluruh frekuensi ya. Kita hitung 4 tambah 5 9, 9 tambah 6 15, 15 tambah 8 23, 23 tambah 4 27, 27 tambah 3 30. Kita tulis di sini ya. Jumlah seluruh frekuensinya adalah 30 ya. Sekarang apa? Nah, kita butuh nilai tengah ya, XI ya. Kita butuh nilai tengah agar mengirit tabel dan kertas juga. Ini bisa kita lanjutkan tabelnya di sini ya. Nah, nilai tengah ya. Kita buat tabel samping lagi ya. Nah, nilai tengah. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Ya, 1
151 ditambah 155 ya. Bisa juga terus dibagi 2, hasilnya itu adalah nilai tengah. Bisa juga kita menggunakan jari ya, kalau misal sedikit ya, 151, 152, 153, 154, 155, mana yang tengah ya? Berarti kan jari tengah ya, berarti 51, 52, 53, artinya nilai tengahnya adalah 153. Nah, untuk cara kelas nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu kita tidak perlu menghitung terlalu rumit lagi dengan jari ataupun dengan rumus, karena kita lihat panjang kelasnya itu kan seluruhnya sama ya, semuanya adalah 5. Jadi kita bisa tambahkan 5 dari nilai tengah yang pertama. 153 ditambah 5 itu 158. Terus ditambah 5 lagi 163. Ditambah 5 lagi 168. Ditambah 5 lagi 173. Ditambah 5 lagi berapa? 178. Nah, ini adalah nilai tengah. Ya, itu adalah cara mencari nilai tengah. Ada lagi yang kita belum dapat? Mana? Nah, kita lihat rumusnya. F dikali XI berarti frekuensi dikali nilai tengah ya. Kita buat lagi tabelnya. F dikali XI. Nah, jadi tabelnya memanjang ya. Kita buat dulu garisnya. Nah, kita kalikan 4 dikali 153 ya. Bisa adik-adik semua kalikan ya dengan cara yang adik-adik bisa. 4 dikali 153 itu didapat 612. Terus selanjutnya 5 dikali 158 didapat 790. 6 dikali 163 didapat 978. Terus 8 dikali 168 didapat 1344. Selanjutnya 4 dikali 173 didapat 692. Selanjutnya 3 dikali 178 dapat 534 ya. Nah, kita lihat FXI nya sudah ada, yang belum apa? Nah, lihat rumusnya. Sigma itu jumlah seluruh, artinya ini kita jumlahkan ya. Sigma FXI. Nah, kita jumlahkan ya. Berapa ini jumlahnya? Kita hitung aja. 612 ditambah 790 didapat ditambah 978 ditambah 1344 ditambah 692 ditambah 534 ya. Bisa adik-adik hitung semuanya. Didapat berapa? Ya, 4950 ya. Itu ya. Sekarang kita kembali rumusnya. Sigma F dikali XI sudah dapat, yaitu 4950 dibagi Sigma F. Sigma F nya adalah 30 sama dengan, nah berapa jawabannya jadinya? 4950 dibagi 30 adalah 165. Nah, itu adalah contoh dari rata-rata baik data tunggal maupun data berkelompok ya. Semoga bisa dipahami oleh adik-adik semua ya. Oke, cukup sekian video pada kali ini, disambung pada video berikutnya ya, karena durasinya akan terlalu panjang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share untuk membantu berkembangnya channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.